Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan ya kita dapat kembali bersama-sama beribadah. Sebab kalau tidak karena anugerah Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa menikmati seperti hari ini. Nah saudara, biar dalam kesempatan ini sekali lagi kita bisa menikmati anugerah dan kemurahan Tuhan. Ya, cocok seperti nyanyian tadi. Ajarku setia. Maka firman Allah dalam kesempatan ini akan saya ambil dengan satu tema belajar. Belajarlah kepada semut. Ini bener enggak nih ya? Padahal kalau kita lihat semut itu langsung kita melakukan satu tindakan menghabiskan seberapa banyak semut yang ada. Paling tidak kita guyur, paling tidak kita semprot biar mati. Ya, saudara, bayangkan manusia yang diciptakan oleh Allah dengan sempurna awalnya, tapi kemudian sekarang suruh belajar kepada semut gitu. Semut itu binatang apa sih? Saudara, kadang-kadang kita nggak bisa lihat saking kecilnya. Kecuali kalau kita suruh belajar kepada gajah, itu beda lagi. Ini suruh belajar kepada semut. Ini bukan tanpa alasan, saudara. Alkitab mengatakan belajarlah kepada semut. Ya, penulis ini menggunakan perbandingan antara manusia dan semut. Kenapa diperbandingkan? Untuk memberikan teguran, untuk memberikan nasihat, khususnya kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Baik, kita akan baca dulu ayatnya. Jadi ini tidak hanya sekedar ngomong. Amsal pasal 6, ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11. Dikatakan di sana, hei, pemalas. Kalimat awal teguran sangat keras begini. Hei, pemalas, pergilah kepada semut. Jadi kita suruh datang kepada semut. Perhatikanlah lakunya. Perhatikanlah apa yang dikerjakan oleh semut itu. Dan jadilah bijak. Saudara, ini bisa tersinggung kita ini ya. Kalau kita disuruh belajar sama semut. Ini ayat firman Allah. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun semut itu tidak ada pimpinannya, tidak ada yang memimpin, tidak ada yang mengaturnya, atau tidak ada yang menguasainya, tetapi ia bekerja, menyediakan rotinya di musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hei, pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Waduh. Sekali lagi ini teguran yang tajam, saudaraku ya. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Saudara, dikatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, perhatikan ayat ini didahului dengan kalimat yang sangat tidak enak didengar. Hei, pemalas,
Siapa yang di sini yang malas? Ya, pergilah kepada semut. Tadi di dalam ayat 6 dikatakan di sana, hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, dan jadilah bijak. Bijak ini bukan sekedar pinter, saudara. Bijak ini adalah orang yang bisa mempertimbangkan. Kalau pinter itu paling enggak ya pinter nulis, pinter baca, ya pinter matematika, fisika, dan lain sebagainya. Tetapi kalau orang bijak itu bisa mempertimbangkan apa yang harus dikerjakan. Itu bukan hanya kerja, tapi ada perhitungan yang matang. Saudara, pemalas ini disampaikan itu adalah sebagai sebutan untuk seorang yang memiliki kebiasaan menghindarkan dirinya dari pekerjaan. Artinya nggak mau kerja. Siapa di sini yang males? Nggak mau kerja. Ya, tidak mau beraktivitas dan kurang memiliki semangat kerja. Oh, enak turu ae, ya kan? Saya memang tidak bekerja keras, saudara. Ya, saya hanya berada di tempat tidur saya di situ tiap hari, tapi bukan berarti tidak kerja. Di depan saya ada laptop, di situ terus. Jadi saya bukan nganggur, ya. Saya bukan males. Di sini penulis Amsal Sulaiman ini mengajak kita untuk melakukan dua hal. Pergi, perhatikan. Nah ini, jadi artinya pergi itu kita datang untuk melihat, beranjak dari tempat kita duduk, beranjak dari tempat kita berbaring, pergi, mendatangi sesuatu dan perhatikan. Dan kalau kita bisa memperhatikan itu, nanti akan menjadi bijak, ya. Nah, saudaraku, itu hal yang sangat, ya. Sekali lagi, ini kalimat yang menohok, ya. Belajarlah kepada semut. Kalau mungkin saudara diberitahu belajarlah kepada Pak dosen itu, waduh, seneng ya. Tapi belajarlah kepada semut, makhluk yang lebih kecil daripada kita sendiri, dan yang makhluk biasa kita anggap rendah. Kalau kita melihat semut saja langsung injek, kalau bisa diinjek, kan saking kecilnya, ya. Jadi di sini Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, bahwa kita harus belajar kepada hal-hal yang paling kecil sekalipun, ya, saudaraku. Jadi Tuhan itu seringkali memberikan pelajaran rohani melalui ciptaan yang lain, contohlah ini, contohlah ini, contohlah itu, ya. Mengapa harus belajar kepada semut? Ini, saudara, satu pertanyaan yang perlu, ya, kita pertanyakan memang, ya. Mengapa harus belajar kepada semut? Karena semut itu istimewa, ya. Semut itu memiliki kepemimpinan diri, ya. Jadi dia bisa memimpin dirinya sendiri, itu semut, ya. Dalam Amsal pasal 6 ayat 7, tadi dari pembacaan 7 sampai 6 sampai 11, ya. Sekarang kita lihat satu persatu. Amsal 6 ayat yang ke-7, biarpun tidak ada pemimpinnya, biarpun tidak ada yang mengaturnya, atau tidak ada penguasanya. Saudara, jadi semut itu tidak punya pemimpin sebenarnya, ya. Mereka bekerja bukan karena takut dihukum, karena mereka kerja tidak ada yang nyuruh, ya. Dia kerja tidak ingin dipuji, tidak, ya, karena niat kerjanya itu muncul dari dirinya sendiri, karena dia sadar dan
bertanggung jawab atas hidupnya. Ini semut, ya. Kita bandingkan saja kalau ada karyawan yang kerja, biasanya semangat kalau ada bosnya, ya kan? Kalau ada majikannya, sangat begitu rupa. Tapi coba kalau nggak ada, kerjanya asal-asalan, geletaan, sambil rokokan, gini kan? Jadi kalau ada yang ngawasi, dia semangat, tetapi semut itu tidak. Sampai pun dia kerja di tempat yang paling gelap sekalipun, dia masih tetap kerja. Ya, semut itu kecil, tetapi semangat kerjanya itu yang luar biasa. Jadi inilah teguran saudara bagi kita sekalian, terutama anak-anak Tuhan. Jangan kita menjadi orang Kristen yang males, yang tidak punya aktivitas sama sekali. Alah ya, yang penting datang ke gereja, habis itu selesai. Oh, enggak, saudara. Kalau bisa, kita ambil bagian apa yang bisa kita kerjakan, saudaraku. Ya. Tapi kalau kita kerja, sekali lagi bukan karena takut karena ada pimpinan, atau karena dia ingin pamer. Nih, aku bisa kerjakan ini. Tuh, lihat. Ini tujuan yang tidak bagus. Semut tidak demikian, saudaraku ya. Jadi kalaupun kita nanti punya tugas, kalau di gereja dalam pelayanan ya, walaupun tidak ditunggu pimpinannya, walaupun tidak ditunggu oleh pendetanya, ini tetap kerja semangat. Kenapa? Bekerja bukan untuk pendeta, tapi bekerja itu untuk Tuhan. Ya, jadi saudaraku, kita kerja bukan asal-asalan. Ya, mari kita perhatikan di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-22. Hei, hamba-hamba, dengarkan ya. Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini, di dalam segala hal. Taat, patuh, tunduk. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati mereka. Oh, kalau ada majikannya semangat kerja, tapi kalau nggak ada leha-leha. Tidak. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, dengan kesungguhan hati. Kenapa? Dasarnya karena takut akan Tuhan. Jadi kerja dimanapun juga, itu dasarnya takut sama Tuhan, bukan yang lain. Ya, saya dulu kerja di percetakan, saudara. Ya, karena kondisi saya waktu itu pas-pasan. Ya, sekali lagi pas-pasan. Saya mengumpulkan barang-barang yang tidak terpakai di percetakan itu. Ya, tentu diketahui oleh bos saya. Kumpulkan, saya taruh di luar. Jadi saya kerja benar-benar kerja. Akhirnya barang-barang di luar itu saya bawa pulang, bawa ke tukang rombeng. Tapi ternyata teman-teman saya yang lain ikut-ikutan. Ikut-ikutannya begini. Aku titip ya, Pan, titip ya. Dimasukkan di karung saya. Tapi yang diambil itu adalah barang-barang masih terpakai. Saya nggak mau. Itu bukan tujuan saya. Akhirnya sejak itu saya berhenti, tidak mau ambil barang dari percetakan. Kenapa? Saya takut akan Tuhan. Saya bekerja dengan benar. Ya. Benar, saudara. Dan kalau saya sambil mencetak itu kerja, saya nyanyi. Glory, glory, haleluya. Dan apa yang terjadi? Bos saya satu saat tanya, Pan, glory, glory, haleluya itu apa? Nah, kan jadi kesaksian. Ya. Sampai satu saat waktu gajian,
Semua saya dikasih yang paling belakangan. Ya, semua lebih dulu bayar. Setelah saya kasih tahu, kan besok masuk. Loh, ini kan hari libur besok. Saya harap kamu masuk. Ya sudah, karena bos yang nyuruh saya masuk. Tapi begitu saya masuk, kok nggak ada teman sama sekali. Dan apa yang terjadi kemudian, sini Wan, saya dikasih bonus. Nih, kamu saya lihat kamu rajin kerja. Langsung kasih bonus. Terus, nggak ada yang lain, cuma saya dikasih. Saudara, kenapa? Saya kerja bukan untuk menyenangkan bos, itu tanggung jawab saya. Tetapi saya menyenangkan Tuhan, karena saya takut akan Tuhan. Jadi saudara, dimanapun saudara ada, dimanapun saudara bekerja, tetap landasannya kita adalah takut akan Tuhan. Ya. Jadi menjadi orang Kristen dengan orang Kristen kanak-kanak, mau di Nina Bobo, ya, dipuji, disanjung, tidak. Orang Kristen yang dewasa, yang mempunyai prinsip hidup. Sehingga kalaupun kita mengerjakan sesuatu itu bukan sekedar mengerjakan, ya, bukan karena dipaksa, bukan karena diawasi kita semangat kerja, tidak. Sekali lagi dasar kita cuma satu, yaitu takut akan Tuhan. Ya, saudaraku, kita tidak perlu menunggu tugas besar untuk menjadi rajin, ya. Mulailah dengan tanggung jawab yang kecil. Ya, saya di gereja, kok tugas saya cuma jadi tukang tarik kolektor. Kayaknya nggak ada harganya, ya. Saudara, tapi itu kerja untuk Tuhan. Kerja buat Tuhan terlalu manis, biar sonder kecil terlalu manis. Terus, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang. haleluya, Tuhan terlalu manis. Amin. Diri ke ladang Tuhan, saudara. Tuhan selalu manis. Ya, biar sonder gaji terlalu manis, saudara. Ada orang yang menuntut gaji kerja buat Tuhan. Enggak. Ya, mari kita tetap mulailah dengan hal yang sederhana. Mungkin kita dikasih kesempatan pelayanan untuk perkara yang kecil, tapi bersyukur. Bersyukur. Aku loh cuma disuruh mimpin doa. Loh, tapi itu luar biasa loh kalau kita bisa doa. Ya, banyak orang meremehkan doa karena doa itu dianggap kecil. Ya kan? Beda kan dengan waktu ibadah begini umum dengan ibadah doa. Ini paling beberapa orang. Ya, kecil rasanya. Kita mulai dengan perkara yang kecil. Sebab itu kita disuruh melihat kepada semut. Belajarlah kepada semut. Ya. Saudara, tetapi walaupun semut itu kecil, saudara perhatikan semut itu tidak pernah berhenti bekerja. Konsisten dia. Rajin kerja. Coba saudara nanti kalau tidak percaya, pelajari di rumah ya. Lihatlah kepada semut. Perkara yang kecil, dia nggak selalu mengangkat yang besar-besar, kecil-kecil aja. Tapi dia rajin, nggak ada semut tidur. Pernah lihat semut tidur? Nggak ada. Kalau kita lihat semut, selalu semut itu aktif, kerja. Walaupun apa yang terjadi, dia tetap kerja. Jadi saudara, mari kita belajar dengan hal-hal yang kecil dulu. Dan kita mulai setia dengan perkara yang kecil, nanti Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Haleluya. Nah, di dalam Lukas pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-10.
Barang siapa setia di dalam perkara-perkara kecil, oh dia pasti setia juga di dalam perkara-perkara yang besar. Ini orang kecil saja nggak setia, apalagi yang besar. Ya. Dan barang siapa tidak benar di dalam perkara-perkara yang kecil, maka ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin kita belajar dari yang sederhana. Nggak usah lihat yang tinggi-tinggi, muluk-muluk. Kadang-kadang gayuhan kita itu terlampau tinggi. Padahal yang kecil saja kita tidak bisa mengerjakan. Semut itu binatang kecil. Nah, kita suruh belajar kepada semut. Belajar kepada semut. Ya. Ini satu hal, saya tertarik sekali ketika saya temukan tema ini. Iya, merenung juga saya. Suruh belajar kepada semut. Apa kelebihannya semut? Semut itu lebih daripada orang malas. Semut itu bekerja tanpa diawasi. Tadi dia katakan tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengawasnya, tidak ada penguasanya, tapi dia tetap kerja. Ya. Tapi kalau kita kerja ada yang ngawasi. Ya. Mungkin yang lain tidak pernah melihat kita kerja, tapi kita punya pengawas yang tertinggi, yaitu Tuhan. Dia mengawasi kita. Ya. Baik, kita akan membaca di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-23 dan 24. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu kerjakan, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Jadi dalam segala sesuatu, saudara, ya kita berusaha melakukan suatu pekerjaan. Itu pun kita berpikir bahwa saya sedang bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, udah. Di ayat ini benar-benar merupakan suatu hal yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kalau kita rajin bukan karena untuk manusia, bukan karena untuk uang, bukan karena untuk popularitas kita, tetapi sekali lagi untuk Tuhan. Ya, jadi kita perhatikan semut itu, dia mengatur dirinya sendiri. Tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengawasnya, tidak ada yang menyuruhnya. Dia kerja sendiri itu. Ya, dan di samping itu, mengapa kita harus belajar kepada semut? Semut itu punya visi. Apa artinya visi itu? Jangkauan ke depan ya. Punya visi dan juga punya antisipasi. Ya. Antisipasi. Jadi artinya punya usaha untuk menghadang sesuatu yang tidak menyenangkan. Semut itu dikatakan memiliki visi dan memiliki antisipasi. Saudara punya rencana apa ke depan? Oh, besok nanti tahun lagi saya harus begitu, 2 tahun lagi harus begitu, ya. Nanti kalau ada rintangan, saya akan melakukan ini. Nah, itu. Jadi punya visi dan punya antisipasi. Tadi dikatakan dalam Amsal tadi, pasal 6 ayat yang ke-8, bayangkan, ia menyediakan rotinya di musim panas. Waktu suasana masih bisa dinikmati suasana yang panas, maka dia bekerja keras mengumpulkan roti dan mengumpulkan makanannya pada waktu panas. Saudara, artinya masih ada kesempatan untuk kerja.
maka dia mengumpulkan, ya. Pada waktu panen, dia mengumpulkan. Waktu panas, waktu masih bisa bekerja, dia bekerja untuk apa? Mengumpulkan bekal. Siap dia punya visi, setelah musim panas, pasti musim dingin. Iya kan? Jadi kalau musim dingin, mungkin dia nggak bisa keluar. Hujan, mungkin apa, tapi dia tinggal menikmati apa yang dikumpulkan. Mungkin binatang-binatang yang lain nggak seperti itu, ya. Jadi kita perhatikan semut itu memahami tentang namanya musim, ya. Dia punya visi untuk ke depan. Bagaimana? Kalau di depannya, ke depannya setelah musim panas ini menjadi musim dingin, hujan. Dan dia punya antisipasi untuk menghindari sesuatu yang tidak menguntungkan di musim dingin itu. Maka dia bekerja begitu berat, ya. Semut tahu kapan musim panas dan kapan harus bersiap untuk mengumpulkan sesuatu pada saat musim dingin. Jadi dia bekerja itu untuk menjamin masa depan, bukan hanya untuk sekarang. Kita mungkin nggak pernah berpikir, kedepannya gimana, ya. Mari kita belajar kepada semut, ya. Dia menggunakan saat nyaman, musim panas. Ya, kalau kita sekarang ini, saudara, ya, kita gunakan sebaik-baiknya saat kita lagi sehat, ya. Kita musim panas, lagi sehat. Suatu saat kita bisa nggak bisa kerja karena sakit, ngelemprek aja, ya. Tapi mumpung masih muda, ayo pemuda-pemuda jangan males kerja. Nanti suatu saat kita bisa menjadi tua, nggak bisa kerja. Mumpung kita masih sehat sekarang, ya, seperti semut itu, mumpung masih panas, masih dia bekerja, masih kuat, masih sehat, masih bisa belajar. Ayo kita belajar, karena nanti ada saatnya kita nggak bisa menikmati itu, ya. Jadi kalau kita kerja atau kita melakukan aktivitas, jangan hanya berpikir untuk masa sekarang saja, saudara. Pokoknya sekarang, soal besok urusannya, tidak. Demikian pula kalau kita bekerja dalam pelayanan, itu tidak hanya memikirkan yang sekarang, walaupun memang kita harus kita pikirkan, kita kerjakan, tetapi kita punya tujuan untuk kedepannya. Hasil dari pelayanan kita, kira-kira nanti apa? Karena satu saat akan terjadi sesuatu yang tidak bisa kita kerja. Mari kita belajar pada semut, karena semut itu punya visi ke depan dan punya antisipasi untuk menghadang masalah yang tidak menyenangkan. Efesus pasal yang kelima, ayat 15 dan yang ke-16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jadi kalau kita masih bisa menikmati hari ini sekarang, perhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan dibuat sembarangan, saudaraku, tidak, ya. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal ini apa, saudara? Orang gablek. Kalau mauku ya mauku. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Ya, makanya saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya, karena saya diberi nama Arifan. Nah, iya loh. Itu sebelum saya jadi orang Kristen, saudara. Ya, tetapi setelah jadi orang Kristen, saya minta gembala saya, tambah saja nama saya setelah dibaptis, Jakob.
Oh, langsung ditekan Yakob Arifan. Tapi saya begitu lebih rajin ke gereja, belajar Alkitab, ngerti ternyata Yakob itu artinya penipu. Iya kan? Kan dia pernah nipu bapaknya. Yakob itu pernah menipu. Rodo sedih saya. Karena kadang diganti, KTP saya diganti, semuanya saya diganti. Jadi Yakob Arifan, saya merenungkan tapi bangga, saudara. Karena si Yakob penipu sudah menjadi Arifan. Nah, berubah kan? Jadi nggak tetap penipu, penipu yang sudah jadi bijak sana. Karena Arif itu bijak sana. Waduh, terima kasih ya. Memang saya kaget pertama lihat Yakob itu artinya penipu. Saya lihat di kamus kan, Yakob itu artinya penipu. Waduh, mau tak ganti lagi KTP saya ini apa nih ya? Tapi ternyata Yakob penipu, tetapi sudah menjadi bijak sana, Arifan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kita kemana saja kadang-kadang rasa nggak aman. Ya. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nggak menyenangkan. Dimanapun kita ada. Bukan sesuatu yang menyenangkan, saudaraku. Jadi marilah kita menjadi arif. Artinya yang bisa membaca keadaan. Kira-kira gimana ini ya? Gimana nih ya? Dan kalau kita tahu keadaan kita, jangan sia-siakan kesempatan. Kalau sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, waktu oleh Tuhan, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan dibuat sembrono, saudara. Ya asal kita suka saja. Tidak. Ya. Karena nanti ada saatnya hidup ini tidak menyenangkan. Ya, tapi kalau kita sudah mulai mengumpulkan seperti semut itu, dia mengumpulkan di situasi yang sulit sekalipun, walaupun di tempat yang gelap sekalipun, dia bisa menikmati hasil yang sudah dikumpulkan. Aduh, firman Allah menasihati kita, saudara, jangan seperti orang bodoh. Belajarlah, pemalas, ya, ada teguran loh, ya. Nah, teguran bagi si pemalas. Nah, kita baca ayat tadi yang sudah kita baca, Amsal pasal 6, sekarang ayat 9 dan 10. Pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Coba pemalas enaknya tidur terus. Pemalas, ditegur, saudara. Sampai kapan kamu tidur terus? Sampai kapan kamu nanti akan bangun? Ya, tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ada sebentar aku masih ngantuk, tidur lagi. Ya, sebentar aku tak lipat tangan, tidur lagi. Ditegur. Pemalas, sampai kapan kamu mempunyai tingkah seperti ini? Ya, saudara, ini teguran bukan melarang kita istirahat. Ya, tidak. Tetapi ini artinya jangan sampai kita menunda-nunda waktu. Gunakan waktu yang ada. Tidur saja. Sedikit lagi. Ya. Coba bayangkan, semut itu tidak pernah tidur, saudara. Coba sekarang kalau tidak percaya, nanti perhatikan semut itu. Dia nggak pernah tidur.
Saking asiknya dia keluar masuk, apapun makanan apa saja dirubung semut. Sampai manusia ini beli kapur anti semut. Iya kan? Karena apa? Manusia tidak suka aktivitas semut. Wah, di sekeliling makanan digoresi kapur, ya. Dan supaya nanti semutnya tidak bisa maju karena kena kapur itu. Tapi di sini luput, dia cari di tempat lain. Nemu lagi makanan yang belum ditutup, berhubung di situ. Dia selalu cari kesempatan untuk menikmati berkat itu. Dia kerja terus, kerja terus, kerja terus. Dalam arti dia bukan pemalas, ya, bukan pemalas. Kalau kita kan seringkali tidur, tidur, tidur. Ayo saudara semangat, ya, semangat. Kadang-kadang masih muda, tidak ada aktivitasnya sama sekali, lelar, leler, ya. Saudara, bahaya loh saudara. Kalau kita hanya tidur sebentar, istirahat sebentar. Masalah itu terjadi bukan karena tiba-tiba perkara yang mendadak, ya, yang besar, justru karena perkara-perkara kecil. Sebentar lagi, sebentar lagi. Saudara-saudara, ya, Paulus memberikan teguran kepada orang yang malas seperti ini, ya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 sampai 12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, saudara, dikatakan, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Nah, kalau tidak mau kerja jangan makan, ya. Pemalas ditegur. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, waktu aku kumpul bersama dengan kamu, kami melihat malasmu. Kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang yang malas, yang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Ya, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Hati-hati. Kalau kita kerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, jangan lanjutkan. Ya, mari kita berjuang. Ya, kalau kita belum sampai di sana, belajarlah kepada semut. Sebab ada efeknya, saudara. Ya, orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap dalam kondisi yang tenang, melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Jadi hasil kerjanya sendiri yang dinikmati, bukan hasil kerja orang lain. Kenapa dia bisa menikmati hasil kerjanya? Karena dia bukan orang malas. Ya, sebab itu saudara-saudara, mari kita bersyukur kalau kita bisa memahami teguran dari firman Allah ini. Ya, nah, kalau kita malas, ada efek yang tidak terelakkan. Ya, dampak yang tidak terelakkan dari orang malas. Hei pemalas, belajarlah kepada semut, karena kalau kita tetap malas, ada dampaknya. Ya, di ayat yang terakhir tadi yang kita baca, ayat 6, pasal 6 ayat 11. Nah, karena malas,
Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Datangnya kemiskinan seperti penyerbu, seperti penyamun. Ya, penyerbu ini datang nggak mendadak begitu. Dalam arti tidak dengan hal yang besar yang ditimpakan, tapi dia datang langsung, ayo, mana? Grogoti, saudara. Tahu-tahu kita habis. Seperti seorang penyamun. Dan seperti seorang yang bersenjata, ya, yang kemudian menghabiskan apa yang kita miliki. Jadi kita akan jadi miskin, kita akan jadi melarat. Siapa yang kepingin miskin di sini? Kemiskinan itu mengakibatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, suatu mari kita berusaha jangan sampai kita menjadi orang yang miskin, ya. Haleluya. Tuhan memberkati kita, saudara. Ya. Jadi kalau kita rajin, kita lihat semut itu enggak kerja sendiri loh. Dia kerja bareng-bareng. Ya kan? Ada dampak kerukunan di antara mereka. Mari kita jalin kerukunan satu dengan yang lain. Jangan menjadi orang yang malas. Saya yakin Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Dan memberkati.